Halo semuanya. Selamat datang di channel saya Lulus Chapens, PPPK. Pada channel ini saya akan memberikan contoh soal beserta pembahasan mengenai TKP, TWK, TIU, SKB, manajerial, sosial kultural yang akan membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS ataupun PPPK. Jika konten ini menarik, jangan lupa subscribe, share dan like. Sebelum menjawab latihan soal, silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Let's go! Apa yang dimaksud dengan data ingestion? A. Proses pengambilan, pemrosesan, dan memuat data dari berbagai sumber ke dalam sistem yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. B. Proses pengolahan data dalam sistem yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. C. Proses pengumpulan data dari berbagai sumber. D. Proses pengambilan data dari satu sumber saja. Jawaban yang tepat adalah A. Proses pengambilan, pemrosesan, dan memuat data dari berbagai sumber ke dalam sistem yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Pembahasan soal sebagai berikut. Data ingestion adalah proses pengambilan, pemrosesan, dan memuat data dari berbagai sumber ke dalam sistem yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Jawaban B dan C tidak mencakup keseluruhan definisi data ingestion. Jawaban D salah karena data ingestion tidak hanya melibatkan pengambilan data dari satu sumber. Apa yang menjadi manfaat dari data ingestion? A. Meningkatkan efisiensi, mendukung pengambilan keputusan, dan mengurangi risiko kesalahan. B. Meningkatkan efisiensi dan mendukung pengambilan keputusan. C. Meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan. D. Mendukung pengambilan keputusan dan mengurangi risiko kesalahan. Jawaban yang tepat adalah A. Meningkatkan efisiensi, mendukung pengambilan keputusan, dan mengurangi risiko kesalahan. Pembahasan soal sebagai berikut. Manfaat dari data ingestion adalah meningkatkan efisiensi, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas data, mengoptimalkan kinerja sistem, mengurangi risiko kesalahan, menyederhanakan integrasi data, dan menyediakan data yang aktual. Jawaban A mencakup beberapa manfaat tersebut, sedangkan jawaban B, C, dan D hanya mencakup satu atau dua manfaat saja. Apa yang menjadi tujuan utama dari data ingestion? A. Meningkatkan efisiensi. B. Mendukung pengambilan keputusan. C. Meningkatkan kualitas data. D. Mengoptimalkan kinerja sistem. Jawaban yang tepat adalah B. Mendukung pengambilan keputusan. Pembahasan soal sebagai berikut. Tujuan utama dari data ingestion adalah untuk memungkinkan organisasi mengumpulkan, mempersiapkan, dan memuat data dari berbagai sumber ke dalam sistem yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Jawaban B mencakup tujuan utama tersebut, sedangkan jawaban A, C, dan D hanya mencakup tujuan-tujuan lain yang juga menjadi manfaat dari data ingestion. Apa yang dimaksud dengan data ingestion pada sistem manajemen basis data, DBMS? A. Proses memproses data dalam DBMS agar dapat diakses oleh pengguna. B.
Proses memindahkan data dari satu DBMS ke DBMS lain. C. Proses memuat data dari berbagai sumber ke dalam DBMS agar dapat diakses oleh pengguna. D. Proses mengubah format data yang ada dalam DBMS agar dapat diakses oleh pengguna. Jawaban yang tepat adalah C. Proses memuat data dari berbagai sumber ke dalam DBMS agar dapat diakses oleh pengguna. Pembahasan soal sebagai berikut. Pada sistem manajemen basis data, DBMS, data ingestion merujuk pada proses memuat data dari berbagai sumber ke dalam DBMS agar dapat diakses oleh pengguna. Proses pemrosesan data dan transformasi data pada DBMS dilakukan setelah data dimuat. Oleh karena itu, jawaban A dan D tidak benar. Jawaban B merujuk pada proses migrasi data, bukan data ingestion. Apa manfaat utama dari data ingestion pada analitik big data? A. Meningkatkan efisiensi pemrosesan data. B. Meningkatkan akurasi data yang dimasukkan ke dalam sistem analitik. C. Memudahkan pengolahan data yang besar dan kompleks. D. Mengoptimalkan kinerja komputer pada pemrosesan data. Jawaban yang tepat adalah C. Memudahkan pengolahan data yang besar dan kompleks. Pembahasan soal sebagai berikut. Manfaat utama dari data ingestion pada analitik big data adalah memudahkan pengolahan data yang besar dan kompleks. Proses ingestion memungkinkan data dari berbagai sumber dimuat ke dalam sistem analitik big data dengan cepat dan efisien. Jawaban A, B, dan D merupakan manfaat lain dari data ingestion, namun bukan manfaat utama. Karakteristik apa yang menjadi penting dalam proses data ingestion? A. Otomatis, skala linier, dan tahan kesalahan. B. Scalable, berulang-ulang, dan beragam. C. Terintegrasi, otomatis, dan handal. D. Efisien, berulang-ulang, dan tahan kesalahan. Jawaban yang tepat adalah C. Terintegrasi, otomatis, dan handal. Pembahasan soal sebagai berikut. Karakteristik yang menjadi penting dalam proses data ingestion adalah terintegrasi, otomatis, dan handal. Proses ingestion harus dapat mengambil data dari berbagai sumber dan memuatnya ke dalam sistem dengan cepat dan tanpa kesalahan. Jawaban A dan D tidak benar karena skala linier dan tahan kesalahan hanyalah aspek dari karakteristik proses ingestion. Jawaban B tidak benar karena tidak memasukkan karakteristik otomatis dan terintegrasi. Apa yang dimaksud dengan implementasi basis data? A. Proses mendesain struktur basis data. B. Proses menyimpan data dalam basis data. C. Proses mengelola data dalam basis data. D. Proses mengimplementasikan aplikasi yang memanfaatkan basis data. Jawaban yang tepat adalah D. Proses mengimplementasikan aplikasi yang memanfaatkan basis data. Pembahasan soal sebagai berikut. Implementasi basis data adalah proses mengimplementasikan aplikasi yang memanfaatkan basis data. Hal ini meliputi pengembangan aplikasi yang dapat berkomunikasi dengan basis data, pengaturan hak akses pengguna, dan penanganan keamanan data. Jawaban A, B, dan C merupakan tahapan sebelum implementasi.
Apa manfaat dari implementasi basis data yang baik? A. Meningkatkan efisiensi operasional. B. Mengoptimalkan keamanan data. C. Meningkatkan produktivitas pengguna. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semua jawaban benar. Pembahasan soal sebagai berikut. Manfaat dari implementasi basis data yang baik meliputi meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan keamanan data, dan meningkatkan produktivitas pengguna. Sebuah basis data yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik dapat membantu organisasi dalam memaksimalkan penggunaan data mereka, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta melindungi data dari ancaman keamanan. Oleh karena itu, jawaban D adalah benar. Apa yang dimaksud dengan sistem manajemen basis data? DBMS. A. Sistem yang digunakan untuk mengolah dan mengelola data dalam basis data. B. Sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam basis data. C. Sistem yang digunakan untuk memproses data dalam basis data. D. Sistem yang digunakan untuk mengamankan data dalam basis data. Jawaban yang tepat adalah A. Sistem yang digunakan untuk mengolah dan mengelola data dalam basis data. Pembahasan soal sebagai berikut. Sistem manajemen basis data (DBMS) adalah sistem yang digunakan untuk mengolah dan mengelola data dalam basis data. DBMS memungkinkan pengguna untuk membuat, membaca, mengubah, dan menghapus data dari basis data, serta menjalankan operasi lainnya seperti backup dan restore data. Oleh karena itu, jawaban A adalah benar. Apa keuntungan dari penggunaan DBMS? A. Memudahkan manajemen data. B. Meningkatkan keamanan data. C. Mengurangi redundansi data. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semua jawaban benar. Pembahasan soal sebagai berikut. Penggunaan DBMS memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya adalah memudahkan manajemen data, meningkatkan keamanan data, dan mengurangi redundansi data. DBMS memungkinkan pengguna untuk mengelola data secara efisien, melindungi data dari ancaman keamanan, dan mengurangi duplikasi data yang tidak perlu. Oleh karena itu, jawaban D adalah benar. Demikian contoh soal dan pembahasan SKB Pranata Komputer Materi Basis Data atau Database Part 3. Semoga contoh soal ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS maupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya. Jangan lupa juga like dan komen agar makin semangat upload contoh soal lainnya.